Haleluya. Senang bertemu saudara hari ini. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan rumah dibangun dengan pondasi yang sangat bagus, mungkin berapa meter di dalam tanah, bahkan diatur sedemikian rupa sehingga pondasi itu tidak bisa tergoyahkan. Bahkan dasarnya sangat kuat, yaitu dengan baik. Dipilih material-material yang baik. Kenapa? Supaya dasarnya ketika nanti dibangun beberapa tingkat, gedung itu tidak pernah akan rusak. Ya. Sebagai orang yang percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap kita wajib memiliki dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya. Sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah meletakkan dasar sebagai penguasa di dalam setiap pribadi kita, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan dia akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dia akan menjadikan kehidupan kita sebagai orang yang memiliki dasar di dalam dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa hasil kehidupan yang memiliki dasar yang benar? Nah, hasil yang pertama, tidak goyah walaupun banyak cobaan. Hasil yang kita terima adalah kalau kita memiliki dasar yang benar. Walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, kita tidak bisa digoyahkan. Kenapa? Karena dasarnya benar. Kenapa? Karena dasarnya bagus. Kenapa? Karena dasarnya benar-benar kuat. Makanya hari ini, mungkin selama ini saudara goyah. Mungkin saudara selama ini saudara takut. Mungkin saudara selama ini bimbang untuk menghadapi situasi ekonomi, pekerjaan, dan masalah apapun saudara dikasihi Tuhan. Saudara goyah. Tetapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, jangan goyah. Kenapa saudara dikasihi oleh Tuhan? Karena kita sudah meletakkan dasar di dalam Yesus Kristus. Walaupun hanya saudara cukup, walaupun hanya saudara hanya pas-pasan untuk menikmati berkat, tetapi saudara jangan goyah. Kenapa? Karena saudara sudah memiliki dasar di dalam Yesus Kristus. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa hasil kehidupan yang memiliki dasar yang benar? Alam maut tidak menguasai kita. Nah, saya akan baca di dalam Matius 16:18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki dasar yang benar, alam maut tidak akan bisa menguasai kehidupan kita. Kuasa kegelapan apapun tidak bisa menguasai kehidupan kita. Kuasa apapun, roh kematian apapun tidak bisa menguasai kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa hasil kehidupan yang memiliki dasar yang benar? Ya, kita memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki dasar yang benar, kita memiliki kuasa untuk mengikat. Kita mengikat setan di dalam nama Yesus. Dia akan terikat, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya saya akan baca di dalam Matius 16:17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.
Di sini sangat jelas saudara aku yang kasih Tuhan. Apa yang kita ikat di bumi ini sudah terikat di surga. Makanya jangan pernah takut hari ini. Kalau saudara memiliki dasar yang teguh di dalam Yesus Kristus, saya percaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Bahkan Tuhan juga akan melakukan segala perkara. Dan Tuhan juga akan membela kita, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Dia berpihak di pihak kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, biarlah setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki dasar yang teguh di dalam Yesus Kristus. Nah, saya ambil kesimpulan dari orang yang khotbah saya. Nah, hasilnya kalau kita memiliki dasar yang benar di dalam Yesus Kristus, kita akan mendapatkan, yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan goyah. Alam maut tidak akan menguasai kehidupan kita. Dan kita juga akan memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.